Nah, alat semprotnya ada seperti yang di atas yang warna kuning ya. Dia dikompak dan jangkaunya sampai 2 meter jauh. Jadi kalau misalkan antum rumahnya luas atau besar, kita tidak capek-capek menggerak-gerakkan jari ya, seperti key spray kan lumayan bikin pegal telapak tangan ya. Tapi kalau ini kita kompa dulu, kemudian kita tekan, dia memancar sampai 2 meter. Jadi jangkaunya kalau misalkan kita meruqyah rumah ya, ke atap rumah dia sampai. Jadi, karena mereka apa namanya jin, syaitan ikan jin biasanya tinggal di atap-atap rumah, di antara atap dengan plafon ya, di atap-atap rumah. Mereka semprotkan di atas sana. Kemudian ada serbuk bidara yang sudah ada dalam kemasan, dia apa namanya sudah diserbukan, jadikan serbuk daun bidaranya. Ini yang kita rebus yang tadi saya maksud ada dalam kemasan. Ini bukan promosi merek ya, tapi ini contoh saja, bisa antum cari di toko herbal. Ada berbagai fungsi, untuk diminum, untuk dipakai mandi, untuk dipakai apa namanya ruqyah tadi, ruqyah rumah. Dan bidara ini memang sunnah digunakan oleh akhwat dan orang-orang yang meninggal ketika memandikan jenazah, baik laki-laki atau perempuan, pakai bidara zaman dulu. Jadi pengganti sabun zaman Nabi itu. Perempuan yang beres haid atau nifas atau lahiran wiladah, maka disunahkan mandi dengan mandi bidara ini. Ini bagus untuk kulit, bagus juga apa namanya untuk sebagai pengganti sabun, kan dia mengandung busa bidara ini dan berefek wangi. Artinya sudah disaring terlebih dahulu, jangan sampai nanti nempel-nempel ya. Atau daun bidara langsung yang kita petik dari pohonnya. Ini bentuk daunnya seperti ada di gambar, antum tinggal lihat. Lalu bagaimana setelah kita siapkan airnya? Nah, ini sebelum kita lakukan prosesi ruqyah, kita bersihkan dulu rumah. Bersihkan dulu rumah, tersterilkan dulu rumah, turunkan semua foto, keluarkan semua patung, patahkan, dan sterilkan dari rajah-rajah, tempelan-tempelan atau ayat-ayat Quran yang kita tidak ketahui maknanya, sebaiknya diturunkan, cabut. Foto-foto juga yang di kalender, mau dia di foto yang dipajang, foto wisuda, sekalipun dia ada foto-foto ulama, sebaiknya kita turunkan karena kita sedang prosesi terapi ruqyah rumah. Ini untuk menghindari malaikat rahmat tidak masuk, wallahu alam, karena perbedaan pendapat banyak di kalangan para ulama bahwa foto ini adalah bayangan yang ditangkap, bukan lukisan yang seperti disampaikan Nabi, gambar. Tapi kita berjaga-jaga, jaga-jaga jangan sampai apa yang kita lakukan sia-sia. Jangan sampai malaikat rahmat yang Allah turunkan terhalang masuk ke rumah karena ada gambar dan foto. Maka kembalikan kepada para ulama, setelah silakan mau berbeda pendapat antara apakah ini gambar, ini foto ini termasuk gambar atau misalkan hanya bayangan tertangkap atau hal lain sebagainya. Kita bukan bagian dari kita, bukan bagian kita, artian bukan bagian bahasan kita. Intinya syarat ruqyah rumah itu turunkan foto-foto, gambar-gambar yang bernyawa, patung-patung dan jimat-jimat raja-raja yang ditanam, yang ditempel atau yang digantung, atau misalkan yang disimpan di lemari atau yang disimpan di dalam kopiah, disimpan di dompet, disimpan di peti, apapun itu di dalam rumah, maka keluarkan. Ini syarat pertama sebelum kita lakukan ruqyah. Kemudian apalagi kita berwudu terlebih dahulu. Berwudu terlebih dahulu karena yang akan kita serang adalah mereka syaitan laknatullah dari kalangan jin yang tinggal dalam rumah kita. Mereka tinggal di pojok-pojok ruangan, mereka tinggal di atap, mereka tinggal di atas, mereka tinggal di benda-benda persambungan itu, benda-benda yang dianggap keramat. Mereka tinggal di tempat-tempat yang kotor di dalam rumah kita, baik itu gudang, baik itu kamar mandi. Maka nanti bersihkan dulu tempat-tempat tersebut. Bersihkan, setelah dibersihkan beri wangi-wangian agar bersih, baru kita lakukan ruqyah rumah. Yang pertama kita kumandangkan azan terlebih dahulu. Azan yang keras tanpa pakai speaker ya, di tengah ruangan agar terdengar ke seluruh ruangan rumah. Azan, setelah azan baru
ruqyah, air ruqyah yang sudah kita bacakan ayat ruqyah itu kita masukkan ke dalam alat semprot yang sudah kita sediakan seperti di atas gambarnya. Kita semprot sambil baca ayat kursi. Sambil baca ayat kursi setiap sudut ruangan. Semprotkan ke setiap sudut ruangan, baik itu yang vertikal, yang horizontal, sudut-sudut ruangan, semua sudut. Jadi apa namanya, pojok-pojok ruangan, pojok sudut ruangan kita semprotkan semua. Bukan sudut berarti hanya sudut-sudut, tapi dia sepanjang garis, sepanjang apa namanya, sepanjang bangunan, garis bangunan, bawah terus ke atas, ke horizontal lagi. Nah itu dia, semua kita semprotkan. Nanti kalau misalkan di tengah kita menyemprot ada asap, atau misalkan ada hewan-hewan bergelimpangan, ada mungkin rasa takut bertambah, kita lanjutkan terus. Nah, diusahakan baca ayat kursi ketika menyemprotkan air ruqyah ini ke setiap pojok-pojok dan sudut ruangan dan semua ruangan. Sebutkan ini untuk menghindari nanti yang semprotnya dia kesurupan atau apa namanya, terkena serangan balik. Nah itu dia, kita semprotkan sampai selesai. Dilakukan sampai 11 harian. Ini dari mana 11 hari? Ini tajribiyah. Umumnya 11 hari, kalau misalkan antum tidak berkeberatan 40 harian ke atas. Ini lebih bagus. Semprotkan, bacakan lagi, misalkan habis airnya bikin lagi air ruqyah baru, kemudian semprotkan lagi. Ini cara cepat biasanya. Di hari kedua, hari ketiga kita bisa mendapatkan hewan-hewan yang tidak lazim keluar dari sarangnya. Seperti lipan, misalkan ada cicak bergelimpangan, atau tikus-tikus keluar, atau mungkin ada ular bahkan. Seperti di Facebook itu ada Ustaz Mubarak, dia bacakan ayat ruqyah, ada keluar ular dari atap. Nah itu dia, kita tidak ketahui mereka tinggal di atas. Nah, maka ayat Quran ini memang ampuh, memang mustajab ketika dibacakan untuk ruqyah, terutama ruqyah rumah. Bacakan di hari-hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ini ya agak-agak ekstrim mungkin, entah itu asap yang keluar, bahkan kami pernah mendapatkan disemprot ruangan ada keluar seperti bercak darah di tembok. Wallahu alam apakah itu cipratan dari mana, kita tidak tahu. Kita hanya mengikhtiarkan dengan ikhtiar yang tanpa keluar dari koridor sunnah. Semprotkan sampai selesai. Itu cara tercepat. Ada cara yang mungkin tidak ribet. Kita tidak usah cari bidara, kita tidak usah cari baca-baca itu ruqyah di air. Kita tidak perlu menyemprot-nyemprotkan ke tiap sudut ruangan. Bagaimana caranya? Itu bacakan surat Al-Baqarah full di rumah. Baca surat Al-Baqarah full di rumah. Ini baginda Nabi bersabda bahwa rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya dia tidak akan dimasuki oleh setan. Maka bacakan satu putaran penuh 286 ayat. Ini 2 juz lebih. Maka bacakan. Bahkan ada dari diantara kita, saudara kita, mungkin di grup ini atau di grup yang sebelah, dia bacakan sampai dihafal baca Al-Baqarah ini, sampai hafal Al-Baqarah dan semua gangguannya keluar, mulai dari rambut yang diikat, mulai dari apa namanya, buhul-buhulnya itu di rumah itu turun semuanya. Ini khasiat Al-Baqarah. Selain dia ketika pertama baca ngantuk dilawan, kemudian berubah jadi sendawa dilawan, akhirnya muntah. Jadi ruqyah rumah sekaligus ruqyah mandiri diri sendiri. Boleh dengan Al-Baqarah, boleh dengan bidara. Nah, bahkan apa namanya, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Rumah seperti kuburan itu seperti apa? Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran di dalamnya, jarang dipakai untuk sholat, jarang dipakai untuk zikir, jarang dipakai untuk tadarus Quran. Maka mulai hidupkan sunnah-sunnah dalam rumah, mulai hidupkan amal-amal dalam rumah. Dan sholat paling utama adalah di rumah, kecuali sholat maktubah, kecuali sholat fardu. Dan sholatnya seorang akhwat, seorang perempuan adalah di rumah, sebaik-baiknya sholat. Maka ganjarannya berbeda dengan laki-laki berjamaah untuk sholat sholat fardu di masjid. Dan untuk sholat sunnah dilakukan di rumah. Nah, seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi,
Sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Wa la tattakhiduha quburan, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jadikan kuburan. Artian jarang dibacakan Quran, jarang dipakai untuk salat. Maka Nabi menegaskan, afdhalus salatikum fi buyutikum illal maktubah. Seutama-utamanya salat kalian ada di rumah-rumah kalian kecuali salat wajib, salat fardu. Ini rawahu Tirmidzi, riwayat Tirmidzi. Maka salat sunnah dilakukan di rumah kecuali salat fardu, kecuali juga seorang rumah yang jarang dibacakan Quran, rumah yang jarang dipakai untuk salat, rumah yang jarang dipakai untuk baca Quran, zikir dan lain sebagainya, hal-hal ibadah atau amal-amalan rumah, maka rumah tersebut akan digandrungi atau disukai oleh setan dari kalangan jin, dan dia jadi tinggal kedua. Bahkan kalau kita masuk rumah tanpa bismillah, maka setan akan masuk. Makan tanpa bismillah, bahkan dengan tangan kiri, maka dia ikut makan. Bahkan dia tidur tanpa bismillah, maka setan pun ikut tidur. Maka ada doa-doa yang Nabi sunahkan, seperti misalkan baca bismillah ketika masuk rumah. Kemudian sebelum makan kita bismillah terlebih dahulu dan gunakan tangan kanan sambil duduk. Dan tidur, kibaskan dulu kasur atau tempat tidur kita, dan tidur di sebelah kanan dan berdoa kepada Allah, mohon perlindungan. Maka bahasa dari mereka, syaitan la'natullah, tidak ada bagian malam ini untuk kita. Tidak ada bagian rumah, tidak ada bagian tempat tinggal, tidak ada bagian makan, tidak ada bagian tidur. Bahkan kalau kita berhubungan badan dengan istri kita, dengan pasangan kita, kita berdoa dulu. Nah, itu sunnah. Ada doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Maka kalaulah Allah jadikan dari hubungan badan tersebut seorang anak, la yadhurru syaitan abadan. Anak tersebut nanti tidak akan dimadaratkan oleh syaitan selamanya, tidak akan mengalami kesurupan, tidak akan mengalami sihir dan lain sebagainya. Ini sabda Nabi untuk doa tersebut. Sebelum berhubungan badan minimal bismillah atau gunakan doa yang disunnahkan oleh baginda Nabi SAW. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Mudah doanya. Nah, jadi jangan sampai langsung hubungan badan tanpa ada doa. Kita baca doa dulu untuk perlindungan. Barangkali dari hubungan badan tersebut lahir seorang putra. Nah, nanti sabda Nabi, putra tersebut, anak kita tersebut, tidak lam yadurruhu syaitan abadan, tidak akan dimadaratkan oleh syaitan selamanya. Insyaallah biidznillah. Barakallahu fikum. Baiklah, itulah bahasan kita pagi ini. Insyaallah nanti dilanjut lagi di bahasan-bahasan yang lain. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau bertanya, mau menambahkan atau berbagi pengalaman seputar ruqyah rumah atau terapi Al-Baqarah atau mengkritik, insyaallah kritik yang membangun, mudah-mudahan untuk kemajuan grup kita semua. Dan mari hidupkan grup ini dan mari siarkan kembali, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan jadi jariah buat kita semua. Barakallahu fikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.